Saya Riza Ambia Mahendra dari Stikes Widya Cipta Husada, Prodi D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi, akan menyampaikan sedikit tentang radiobiologi. Pengertian radikal bebas. Radikal bebas atau sering disebut reactive oxygen species atau ROS adalah bahan kimia yang dapat berupa atom maupun molekul yang tidak memiliki elektron berpasangan di lapisan terluar. Sifat radikal bebas sangat reaktif dan memiliki waktu paruh yang sangat cepat. Jenis radikal bebas ada dua bentuk umum dari radikal bebas, yaitu ROS dan reactive nitrogen species atau RNS. ROS diantaranya ion superox, O2, hidrogen peroks, H2O2, hidroksi radikal OH, dan peroksil radikal OOH. RNS sering dianggap sebagai subkelas dari ROS, diantaranya nitric oxide, NO, nitrogen oxide, N2O, peroksinitrite, NO3, nitroksil anion, HNO, dan peroksinitrois acid, HNO3. Sumber radikal bebas ada dua, yaitu endogen dan eksogen. Endogen, satu, autooksidasi produk dari proses metabolisme aerob. Dua, oksidasi enzimatik, xanthin oksidasi, lipoksidasi, aldehid oksidasi, dan lain-lain. Tiga, respiratory boost, sel fagositik menggunakan oksigen dalam jumlah besar. Eksogen, satu, obat-obatan dengan cara peningkatan tekanan oksigen. Dua, radiasi penggunaan radioterapi. Tiga, asap rokok tiap hisapan rokok mengandung jumlah oksigen sangat besar. Reaksi radikal bebas dengan PUFA. Pengertian PUFA: lemak tak jenuh, jamak atau polyunsaturated fatty acid. PUFA adalah jenis lemak yang molekulnya tersusun atas rangkaian atom-atom karbon yang memiliki lebih dari satu ikatan ganda. Ikatan ganda ini menyebabkan molekul lemak ini tidak jenuh dengan atom hidrogen atau masih bisa menambah atom hidrogen. Lemak tak jenuh jamak biasanya dalam fase cair pada temperatur kamar dan tetap cair saat didinginkan. Terbentuknya radikal bebas pada asam lemak tak jenuh. Struktur radikal karbon yang terbentuk akan beresonansi dengan elektron yang tidak berpasangan di antara C9 hingga C13. Selanjutnya terjadi reaksi propagasi di mana struktur yang akan beresonansi dan bereaksi dengan oksigen triplet membentuk biradikal yang memiliki dua elektron tak berpasangan. Selanjutnya senyawa radikal siap untuk bereaksi dengan radikal lain. Radikal peroksil akan terbentuk pada C9 atau C13 yang memiliki satu atom H berasal dari asam lemak yang terbentuk dari lipid hidroperoksida dengan melepaskan radikal bebas lainnya untuk berpartisipasi dalam atom H berikutnya. Peroksidasi lipid paling banyak terjadi di membran sel. Membran sel kaya akan polyunsaturated fatty acid atau PUFA yang mudah dirusak oleh bahan-bahan pengoksidasi. Proses tersebut dinamakan peroksidasi lemak. Hal ini sangat merusak karena prosesnya berkelanjutan. Reaksi radikal bebas dengan protein. Pengertian protein. Protein dan asam nukleat lebih tahan terhadap radikal bebas daripada PUFA, sehingga kecil kemungkinan dalam terjadinya reaksi berantai yang cepat. Serangan radikal bebas terhadap protein sangat jarang kecuali bila sangat ekstensif. Hal ini terjadi hanya jika radikal tersebut mampu berakumulasi atau jarang pada sel normal, atau bila kerusakannya terfokus pada daerah tertentu dalam protein. Reaksi radikal bebas
dengan DNA. Pengertian DNA. DNA merupakan materi genetik yang mengandung informasi genetika yang akan diwariskan ke generasi selanjutnya. Kerusakan DNA. Kerusakan terjadi bila ada lesi pada susunan molekul apabila tidak dapat diatasi dan terjadi sebuah replikasi, maka akan terjadi mutasi. Radikal oksigen dapat menyerang DNA jika terbentuk di sekitar DNA, seperti pada radiasi biologis. Radikal bebas yang mengambil elektron dari sel tubuh manusia dapat menyebabkan perubahan struktur DNA, sehingga terjadi mutasi. Bila perubahan DNA ini terjadi bertahun-tahun, maka dapat menjadi penyakit kanker. Kerusakan DNA akibat serangan radikal bebas disebut kerusakan DNA tidak langsung karena radikal yang terbentuk dari berdifusi ke seluruh tubuh dan mempengaruhi organ-organ lain. Melanoma ganas dapat disebabkan oleh kerusakan DNA tidak langsung karena ditemukan di bagian tubuh yang tidak terkena sinar matahari. DNA rentan terhadap serangan radikal karena hidrogen sangat labil yang dapat diabstraksi dan prevalensi ikatan rangkap dalam basis DNA yang dapat dengan mudah ditambahkan dengan radikal bebas. Proses interaksi radikal bebas dengan media yang dilalui. Dampak interaksi radiasi dengan materi. Ada dua dampak interaksi radiasi dengan materi, yaitu satu secara fisika. Jika energi yang diserap oleh material kimia hanya dapat membuat energi dalamnya bertambah sehingga keadaannya menjadi tersitasi. Tetapi jika penyebabkan perubahan jenis material tersebut, dua, secara kimia. Bila akibat interaksi antara material kimia dan radiasi menyebabkan keadaan material kimia menjadi tersitasi dan lebih lanjut mengalami perubahan jenis nuklida atau molekul-molekulnya. Interaksi radiasi partikel alfa dan ion positif. Radiasi partikel alfa dianggap sebagai partikel ion positifnya dari isotop nuklida helium He+, proton 1H1. Jika ia menerobos sebuah nuklida atau molekul yang menjadi sasaran radiasinya, ia akan kehilangan sebagian atau seluruh energi radiasinya. Interaksi radiasi beta dengan materi. Partikel beta identik dengan elektron yang mengorbit di atom penyerap dengan muatan listrik yang sama. Dapat menyebabkan ionisasi langsung dengan gaya tolak Coulomb terhadap elektron yang mengorbit tersebut. Interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi. Foton dalam melewati materi tidak dapat kehilangan materi secara kontinu sepanjang jejak yang dilaluinya. Sebaliknya, dalam 2 dari 3 proses fundamental foton berinteraksi dengan materi, maka semua energi foton dipindahkan ke medium data suatu interaksi. Interaksi radiasi neutron dengan materi. Neutron merupakan partikel tidak stabil dengan waktu paruh plus 12 menit. Neutron menjadi 1P, 1N di A1 neutrino. Neutron tidak bermuatan sehingga tidak pengaruhi oleh magnet atau medan elektrostatis. Neutron hanya dibelokkan bila bertumbukan dengan partikel lainnya. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.